telah terjadi komitmen investasi sebesar 23,8 miliar USD atau kira-kira sekitar 380 triliun rupiah. Jadi hari ini tanggal 26 September 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah selesai melaksanakan rangkaian kunjungan luar negeri. Dalam utamanya adalah sidang umum PBB ke-80. Dan dalam 6 hari ini beliau mengunjungi 4 negara. Yang pertama adalah Jepang. Jadi dalam transit sebentar di sana beliau mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo Osaka 2025. Dalam event 5 tahunan itu, event budaya tersebut, menurut Menteri Bappenas telah terjadi komitmen investasi sebesar 23,8 miliar USD atau kira-kira sekitar 380 triliun rupiah. Itu investasi yang sangat besar. Kemudian yang kedua, di Amerika Serikat dalam sidang umum PBB ke-80, Indonesia mendapat kehormatan menjadi pembicara ketiga. Pembicara ke-1 dan kedua itu setiap tahunnya sama. We differ in race, religion, and nationality. Yet we gather together today as one human family. We are here first and foremost as fellow human beings, each created equal, endowed with unalienable rights to life, liberty, and the pursuit of happiness. Pak Presiden Prabowo berbicara di hadapan 193 negara anggota PBB. Jadi disaksikan oleh seluruh dunia. Kemudian Anda dapat lihat sendiri berbagai pimpinan dunia menyambut itu. Kemudian kagum terhadap pidato beliau, berani, tegas, konkret. Ada Presiden Amerika Serikat, Anda bisa lihat sendiri. Kemudian tadi pagi juga Presiden Macron menelpon beliau langsung, menyampaikan apresiasi dan kebanggaan beliau atas pidato Bapak Presiden. I want to thank you for your very strong words. Everybody noticed your commitment and your very clear and strong words. So I wanted to personally thank you for that. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa banyak pemimpinan dunia yang salut, bangga, dan hormat pada pidato Bapak Presiden, apalagi kita sebagai bangsa Indonesia. Kemudian juga di New York, Presiden FIFA Gianni Infantino datang menghampiri beliau. Kita tahu bahwa pemerintah Indonesia dan FIFA berkomitmen untuk mendukung Akademi Muda Sepak Bola di Indonesia. Dan dalam waktu dekat tanggal 9 dan 12 Oktober kalau tidak salah, Timnas Indonesia akan tampil di kualifikasi keempat Piala Dunia. Tidak mudah, tapi bukan mustahil untuk Indonesia lolos di Piala Dunia. Dan kita minta nanti dalam pertandingan tersebut semuanya berjalan sesuai rencana dan netral. Kemudian yang ketiga, kemarin mampir sebentar di Kanada. Dan intinya dalam kunjungan di Kanada kemarin ada satu manfaat, yakni adalah berhasil ditandatanganinya perjanjian Indonesia-Kanada CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, yang mana intinya adalah 90,5% tarif barang-barang produk-produk Indonesia akan dihapus oleh Kanada, dan itu tentunya mendampak sangat positif bagi perdagangan Indonesia. Kemudian tadi baru saja Bapak Presiden diterima oleh Raja Willem, Raja Belanda, dan Ratu Maxima. Raja adalah kepala negara, pimpinan tertinggi di Belanda, dan ini tentunya sangat baik untuk hubungan kedua negara. Dan intinya tadi juga disepakati bahwa pemerintah Belanda akan mengembalikan sebanyak 30.000 fosil, artefak, dokumen-dokumen budaya-budaya milik Indonesia yang disimpan di sini, dan nanti prosesnya akan segera, mungkin besok Menteri Kebudayaan akan menyelesaikan itu dan segera dikembalikan kepada Indonesia. Dan ini proses pengembalian sebenarnya sudah berjalan lama, tapi alhamdulillah berhasil disepakati tadi, dan ya nanti akan dikembalikan ke Indonesia. Itu saja kira-kira ya. Terima kasih semua. Sampai ketemu di Jakarta ya. Alhamdulillah. Produktif. Saya kira juga pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan saya di PBB juga diterima dengan positif oleh banyak pemimpin. Saya penuh harapan mungkin kali ini bisa tercapai terobosan ya, khususnya di
persoalan Palestina, Gaza. Mudah-mudahan ada terobosan dalam beberapa hari ini. Ya, kita berdoa. Saya lihat ada itikat baik dari banyak pihak. Kita segera butuh gencatan senjata untuk rakyat Gaza dan penyelesaian yang substantif. Jadi saya kira alhamdulillah kunjungan saya bawa manfaat. Di Kanada kami juga dapat suatu terobosan. Kita berhasil tanda tangan CEPA, ya, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi free trade antara Kanada dan Indonesia. Ini terobosan juga. Kita sudah dengan Eropa 10 tahun, dengan Kanada juga berapa tahun. Terobos di Belanda saya diterima dengan sangat baik oleh Raja, dan Belanda mengembalikan 30.000 item, artefak 30.000 item yang mereka bawa dari Indonesia dikembalikan ke kita. Saya kira itikat baik dari Belanda, ingin pelihara hubungan baik dengan kita. Kemudian Ratu juga ternyata seorang ahli keuangan dan akan ke sini tanggal 25 November untuk diskusi sama ahli-ahli keuangan kita. Bagaimana untuk membantu keuangan rakyat yang belum mahir, belum pandai soal keuangan, akan dibantu oleh PBB dan sebagainya. Ya, saya kira itu dulu. Pak, ada banyak kepala negara yang menelpon mengenai dibantu Bapak itu siapa aja? Ya, beberapa kepala negara nelpon saya, ada yang datang juga ke saya. Ya, mereka terkesan oleh sikap Indonesia yang benar-benar ingin mencari titik tengah. Kita ingin mencari penyelesaian yang substantif. Saya kira itu. Oke, terima kasih ya. Berimigrasi Pak Prabowo ada instruksi Pak untuk PGN Pak. Soal makan berimigrasi ada instruksi. Ya, jadi begini, saya baru dari luar negeri 7 hari, saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil kepala PGN dengan beberapa pejabat. Kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan. Ini kita atasi. Ya, ya. Terima kasih. Pak, pidato Bapak kenapa dipantau langsung? Terima kasih.